Halo dokter, anosmia atau penurunan fungsi indera penciuman dilaporkan sebagai salah satu gejala khas dari COVID-19. Namun, terapi untuk gejala ini masih terbatas. Katanya sih salah satunya adalah dengan pemberian kortikosteroid. Tapi sebenarnya ada nggak ya bukti ilmiah yang menyatakan keunggulan penggunaan kortikosteroid untuk anosmia? Penasaran? Yuk nonton video Alomedica kali ini. Halo, saya Dr. Santi dari Alomedica. Saat ini, ada dua jenis kortikosteroid yang diduga memiliki potensi terapi untuk anosmia akibat COVID-19, yaitu kortikosteroid sistemik dan kortikosteroid topikal. Untuk lebih jelasnya, saya akan bahas satu-satu ya. Dimulai dari kortikosteroid sistemik. Oh iya dok, artikel mengenai patofisiologi anosmia akibat COVID-19 pernah dibahas di Alomedica loh. Saya akan sertakan linknya di bawah ya. Terus, kalau mau baca-baca lebih lanjut seputar anosmia maupun informasi kedokteran terkini lainnya, terus kalau dokter mau update ilmu lewat webinar, atau kalau dokter juga mau sharing-sharing soal beragam kasus menarik dan memperluas networking dengan sejawat se-Indonesia, langsung aja dok, download aplikasi Alomedica. Di Alomedica, tersedia berbagai fitur lengkap yang bisa menunjang kebutuhan informasi update untuk dokter Indonesia. Udah gitu, dengan membaca artikel dan mengikuti webinar yang ada, dokter juga berkesempatan mendapat e-sertifikat ber-SKP loh. Jadi, nggak usah ragu lagi. Download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Oke, sekarang kita bahas dari kortikosteroid sistemik ya. Pemberian kortikosteroid sistemik masih menjadi tanda tanya besar untuk terapi anosmia akibat COVID-19. Pemberian ini didasari oleh penelitian tahun 1995 oleh Ikeda yang menyatakan bahwa ada perbaikan signifikan gejala anosmia pada pasien dengan sinusitis non-alergi yang diberikan kortikosteroid sistemik. Ya, memang aneh ya kita masih pakai penelitian tahun 1995. Nah, makanya ada nih penelitian yang lebih terbaru tahun 2021. Soses dan kawan-kawan melakukan studi observasional prospektif terkontrol pada 4 institusi di Eropa terhadap 152 pasien COVID-19 dengan hiposmia atau anosmia. Seluruh subjek diberikan pelatihan penciuman atau olfactory training. Nah, apa itu pelatihan penciuman dan bagaimana prosedurnya? Sebelum kita lanjut, saya mau ingetin dokter-dokter sekalian yang lagi nonton nih, untuk subscribe ke channel YouTube Alomedica dan follow Instagram Alomedica. Jangan lupa juga buat nyalain lambang lonceng notifikasinya untuk dapat update tiap kali Alomedica upload informasi kedokteran terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya dokter. Oke, jadi pelatihan penciuman adalah usaha untuk mengembalikan indera penghidu. Pasien dipaparkan dengan beberapa bau-bauan, misalkan wangi bunga mawar, alkohol, minyak kayu putih, lemon, dan cengkeh 2 kali sehari selama 2 minggu. Nah, saya lanjutkan ya. Peneliti kemudian membagi subjek penelitian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mendapatkan kortikosteroid oral selama 10 hari dengan pelatihan penciuman. Kelompok kedua mendapatkan kortikosteroid intranasal selama 1 bulan dan pelatihan penciuman. Sedangkan kelompok ketiga hanya mendapatkan pelatihan penciuman saja. Kemudian subjek diamati selama 2 bulan. Setelah itu pasien dievaluasi dengan sniffing sticks, yaitu pemeriksaan kuantitatif untuk membedakan berbagai macam bau-bauan. Hasil studi ini menunjukkan nilai tes yang lebih tinggi pada kelompok 1 yang mendapat kortikosteroid oral dan pelatihan penciuman dibandingkan dengan kelompok 2 dan 3 pada 1 bulan setelah pengobatan. Tetapi tidak terdapat perbedaan signifikan untuk perbaikan fungsi penghidu pada semua kelompok dalam waktu 2 bulan. Lalu bagaimana ya dengan kortikosteroid intranasal sebagai terapi anosmia akibat COVID-19? Studi oleh Rashid pada tahun 2021 melaporkan bahwa beta-metasol intranasal tidak memberikan perbedaan signifikan dibandingkan placebo terkait penyembuhan anosmia. Tetapi ada juga penelitian yang menyatakan sebaliknya, seperti penelitian oleh Singh yang menggunakan fluticasone nasal spray. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbaikan signifikan gejala anosmia pada subjek yang diberikan fluticasone.
Kesimpulannya, penambahan terapi kortikosteroid sistemik maupun inhalasi dinilai tidak memiliki manfaat signifikan dalam perbaikan anosmia akibat COVID-19 jika dibandingkan dengan pelatihan penciuman saja. Jadi, sebagai dokter, apa dong yang bisa kita anjurkan pada pasien? Kita bisa menganjurkan dan mendorong pasien untuk melakukan pelatihan penciuman sederhana yang bisa dilakukan di rumah menggunakan bau-bauan yang tersedia di rumah. Gunakan 3 atau 4 botol dan tambahkan beberapa produk beraroma kuat di setiap toples. Contohnya, kopi, parfum, buah, atau sayuran menyengat. Hello durian, atau bawang putih. Buka botol yang sudah terisi oleh aroma kuat, tarik napas sedalam-dalamnya selama 15 detik sambil mencoba mengingat bau dan lakukan pada setiap botol. Ulangi teknik ini 2 kali sehari untuk memicu regenerasi saraf penciuman dan neuroplastisitas otak. Nah, itu penjelasan singkat kortikosteroid dan anosmia pada kasus COVID-19. Gimana pendapat dokter? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke deh, terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Alomedica ya. Sampai jumpa lagi, jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.